wa hadzal targibu yusamma kaman muttasilan. Tersusun ini artinya Allah ada bagian-bagiannya, ada tangannya, ada kepalanya, ada pahanya, kaki. Itu namanya kam muttasil, mustahil yang bentuk yang dari kam muttasil. Wa bima'na annahu laisa dzatun fil wujudi wala fil imkani tushbihu dzatahu ta'ala. Dan pengertiannya wahdaniyat lagi ialah bahwa di alam yang sudah wujud ini atau di dalam kemungkinan yang akan wujud itu tidak ada zat, tidak ada benda, tidak ada makhluk yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa targhibun yusamma al-muradu minat taf'il at-tafa'ulu kama fi ba'dhin nusakhi. Abi kauni dzalika man munfasilan tasammuhun idwa al-miqdarul qaimu bima yaqbalun al-qismah. Yang dimaksud wazan taf'il tarkib adalah wazannya taf'il. Itu adalah at-tafa'ul, berarti at-tarakkub, tersusun. Bukan harus ada yang menyusun sebagaimana di sebagian salinan yang lain. Kemudian tersusun, Allah tersusun dari beberapa bagian. Itu kok dinamakan sebagai kam munfasil, itu termasuk tasamuh. Tasamuh itu majaz, tidak sebenarnya. Kenapa tidak sebenarnya? Karena kam munfasil itu adalah ukuran suatu benda yang ada dengan sesuatu yang bisa dibagi. Itu namanya kam munfasil. Ini bagian daripada Allah seumpama tuh ya. Ada bagian dari Allah. Itu tidak tepat dengan definisi kam munfasil. Tapi kam munfasil itu satu ukuran sesuatu yang ada dengan sesuatu yang bisa dibagi. Wa bimakna annahu terus ay wal hal wa sya'nu wa fi hadzal ta'bir tasahulun kama la yakhfa. Walau asqada bimakna lakana aula wa kadza yuqalu fi nadhirihi ba'dahu. Wa bimakna annahu itu artinya adalah wal hal wa sya'nu, padahal kondisinya begitu ya. Kemudian mengistilahkan dengan kata-kata wa bimakna annahu itu adalah gegampang. Gegampang itu kurang teliti sebagaimana tidak samar lagi. Jadi seandainya beliau menghapus kata-kata bimakna itu lebih baik. Dan juga lebih baik juga di dalam susunan kata yang setelah itu. Fil wujudi wala fil imkani ay fi dzatil wujudi wa hiya al mawjudatu wala fi dzil imkani wa huwa al mumkinatu. Fal muradu annahu laisa dzatun tushbihu dzatahu ta'ala la fi ma wujida fil fi'li wala fi ma yumkinu wujuduhu. Artinya fil wujudi adalah dzil wujudi, sesuatu yang sudah wujud. Artinya apa? Sesuatu yang sudah mewujud, yang sudah wujud. Waladil imkani, maksudnya fil imkani itu yang masih mungkin, yaitu sesuatu yang mungkin wujud. Jadi artinya ialah bahwa tidak ada zat yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik zat itu benar-benar sudah nyata ada atau dimungkinkan akan ada. Itu walaupun nanti setelah ada yang dimungkinkan ada itu tidak mungkin sama dengan Allah. Wa hadzal musyabahatul mustahilatu tusamma kaman munfasilan. Jadi kesamaan yang mustahil ini namanya adalah kam munfasil. Kam munfasil, bilangan yang pisah. Fihi tasamuhun idzal kamul munfasil ismun dalam miqdaril ghaib
bita'addud lalil musyabahati. Istilah ini keterangan wadil musabahatul mustahilatu sama kaman munfasil itu adalah majaz. Majaz tidak pengertian sebenarnya majaz itu. Karena sebab kam munfasil itu adalah sebuah nama daripada ukuran yang ada di ta'addud, di berbilangan itu. Bukan kesamaan. Kam munfasil itu bukan kesamaannya tetapi ukuran yang ada di bilangan itu. Fal wahdaniyatu wahdaniyatu fi dzati nafat al kammaini al muttasilah fi dzati wal munfasilah fiha. Jadi wahdaniyat dalam zat, wahdaniyatnya zat itu menafikan bilangan, menafikan bilangannya yang muttasil, yang sambung dengan zat Allah dan yang pisah dengan Allah. Kemudian fal wahdaniyatu fi dzati mufarra'un ala qawlihi wa ma'na qawli kaunihi ta'ala wahidan ila akhirih. Jadi fal wahdaniyatu fi dzati itu adalah dikembangkan dari kata-kata beliau wa makna kaunillahi ta'ala wahidan dan seterusnya. Nafatil kammaini walidha qala as-sa'du taftazani wahdaniyatu dzati hiya adamul kasrati bi hasabil ajza'i awil juz'iyyati fal kasratu bi hasabil ajza'i hiya al muradatu bil kamil muttasir wal kammu bihasabil juz'iyyati ya al muradatu bil kammil munfasil. Oleh karena menafikan dua kam itu, maka Imam Sa'duddin At-Taftazani berkata bahwa kesatuannya zat Allah itu adalah zatnya Allah tidak banyak dengan meninggal bagian-bagian zat Allah, atau bagian-bagian yang urusannya dengan juz dengan bagian-bagian. Jadi banyak dengan mempertimbangkan juz-juz, bagian ada tangan, ada kepala, ada mulut, ada mata. Itulah yang dimaksudkan dengan kam muttasil. Kemudian banyak dengan melihat sesuatu yang bagian-bagian juz, bukan juznya tapi sesuatu yang urusannya dengan juz, itulah yang dimaksud dengan kam munfasil. Al-muttasilah wa ma ba'dahu badalun minal kammaini. Jadi al-muttasilah itu dan seterusnya dan munfasil itu adalah sebagai badal i'rabnya daripada munfasilaini, badal ba'di min kul ya. Kalau dibuat naat boleh enggak? Insyaallah boleh nih. Wa ma'na wahdatihi ta'ala fi sifati annahu laisa lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi wal ma'na kaqudrataini wa ilmaini wa iradataini. Pengertiannya bahwa Allah itu satu dalam sifat-sifatnya ialah bahwa Allah itu tidak punya dua sifat yang sama namanya atau maknanya atau pengertiannya. Seperti misalnya Allah punya sifat dua qudrat, atau Allah punya sifat dua ilmu atau dua iradat, atau dua iradat. Falaisa lahu ta'ala illa qudratun wahidatun wa iradatun wahidatun wa ilmun wahidun khilafan la bisahlin al-qaili bi anna Allah ta'ala uluman bi adadil ma'lumat. Jadi Allah Ta'ala itu tidak punya sifat qudrat kecuali hanya satu qudrat, tidak punya sifat, hanya punya sifat iradat satu, sifat ilmu yang satu. Ini berbeda dengan pendapatnya Abi Sahal yang dia berkata bahwa Allah itu punya beberapa sifat ilmu sesuai dengan yang diilmui, yang diketahui oleh Allah.
Yang diketahui Allah itu berapa? Tanpa batas. Berarti sifat ilmunya Allah tanpa batas juga. Itu menurut Abi Sahal. Syarahnya. Wa ma'na wahdatihi ta'ala ila akhiri abbar huna fima ya'ti bihadza wa abbar bima marra bi qawlihi wa ma'na qaunillahi ta'ala ila akhirih litafannuni alladhi huwa minal muhassinatil badi'iyah. Beliau di sini di bab ini dan di bab yang akan datang membuat istilah hadza bihadza. Kemudian di keterangan yang sudah lalu beliau beristilah dengan wa makna qaunillahi ta'ala dan seterusnya. Kenapa kok beda-beda cara pengistilahannya? Ya biar membuat warna-warni. Tafannun itu warna-warni. Yang mana warna-warni itu termasuk di balaghah termasuk muhassinat lafziyah. So, itu pengindah kata. Pengindah kata itu bagus. Masuk bagian dari balaghah. Annahu laisa lahu ta'ala sifatan ila akhirih al-muradu nafyu ta'addudi mutlaqan ayat ini au aksara. Yang dimaksud ialah menafikan kebilangan secara mutlak. Apakah bilangan itu dua atau lebih dari dua? Jadi tidak ada qudrat dua, qudrat tiga, empat dan seterusnya, tidak ada. Qaulu fil ismi wal ma'na ay wala fil ismi faqat wala fil ma'na faqat. Waqad yuqalu al-wawu bimana aw allati la tamna'ul jam'ah wa hina idzin fala tahtaju li hadhihi ziyadati. Kata-kata fil ismi wal makna artinya dua dalam namanya saja atau dua dalam pengertiannya saja. Tapi bisa juga dikatakan begini, wawunya fil makna wal fil ismi wal makna wal, ada waw itu wal makna itu maknanya atau, tapi atau yang tidak melarang gabung dengan yang lain dengan makna lagi. Jadi sebab ada aw itu mani'atu khulu, ada mani'atu ada mani'atu khulu, ada mani'atu jam'in. Ini tapi tidak mencegah gabung baik namanya atau maknanya. Jadi kalau wawunya bermakna aw yang tidak melarang gabung itu tidak perlu tambahan ini wala fil ismi faqat wala fil makna, tidak perlu itu. Kemudian khilafan Abi Sahlin i'lam anna wahdatas sifati la khilafa fiha inda ahli sunnati illal ilma wal kalama. Ketahuilah bahwa kesatuan sifat-sifat Allah itu tidak ada beda pendapat di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Semua sifat-sifat ma'ani Allah itu satu, masing-masing adalah satu, kecuali sifat ilmu dan sifat kalam. Ammal ula ya awal fa khalafa fihi Abu Sahlin kama dzakaru Syekhu wa amma tsani fa khalafa fihi Abdullah bin Sa'idin kadza yukhadhu min syarhil kubra. Lakin asbata ba'dhum al-khilafa fil qudratil iradati aidan wa azal mukhalafata biha la bi sahlin fal yuharrar. Adapun sifat yang pertama yaitu sifat ilmu, sifat ilmu itu Abu Sahal berbeda pendapat dengan ulama ahli sunnah yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Musannif di sini. Adapun yang kedua yaitu sifat kalam Allah itu Abdullah bin Sa'id beda pendapat. Katanya sifat ilmu itu kalam itu banyak, kata Abdullah. Demikian keterangan ini diambil dari kitab Syarah Kubra karangan Imam Sanusi. Tetapi sebagian ulama ahli sunnah menetapkan ada beda pendapat tentang sifat qudrat iradat juga, bukan ilmu dan kalam saja. Dan berbeda pendapat di dalam masalah qudrat dan iradat itu beliau nisbatkan kepada Abu Sahal. Abu Sahal juga mengatakan qudrat tidak hanya satu, iradat tidak hanya satu. Fal yuharrar, tolong dicarikan yang jelas, dirumuskan mana yang benar. Al-qailu ya.
Nah, al-ghailu wallahu a'lam.